Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di podcast kami Harmonika Dansa. Bersama Jihan, hari ini kita akan membahas tentang bullying dan dampak-dampak dari bullying tersebut. Nah, baik Sobat Harmonika, Jihan gak sendirian nih. Jihan bersama salah satu guru BK di SMK Negeri 1 Medan, yaitu Bu Novi. Halo Bu Novi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat, sebelum kita mengupas tuntas tentang bullying, akan kami perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Novia. Tak kenal maka tak sayang. Silahkan Ibu Novia, kami persilahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast Harmonika dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ibu Novia Triana, membersamai Kak Jihan dalam podcast hari ini. Kami sebagai konselor di layanan bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Medan. Sebelum kita masuk lebih dalam, bisakah Ibu menceritakan sedikit pengertian tentang apa itu bullying dan apa saja bentuk-bentuk bullying tersebut? Oke, pengertian bullying. Ya. Pengertian bullying seperti yang kita lihat ya, itu adalah tindakan yang menyakitkan, baik itu fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan berulang-ulang, seperti itu mudahnya ya. Oke, baik Bu. Kalau bentuk-bentuk bullying itu seperti apa? Bentuk-bentuk bullying ada bullying fisik, verbal, psikologis, psikis ya. Itu ada sosial, ada juga cyber. Contoh bullying fisik itu seperti apa Bu? Bullying fisik? Ya. Kamu pernah lihat teman kamu dipukul nggak? Pernah. Nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia dipukul. Ya. Tiba-tiba dicubit. Ya. Tiba-tiba dilempar kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh. Itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Nah, menyakitkan secara fisik. Kan mengenai fisiknya. Nah, salah satu contohnya fisik seperti itu. Kalau contoh dari bully cyber itu apa Bu? Bully cyber. Iya, cyber. Sekarang kan zamannya IT ya, di media sosial, netizen, ya kan? Iya. Komennya itu, kalau komen kan ada positif, ada yang negatif, ada yang menyakitkan, kayak gitu kan? Nah, yang menyakitkan seperti itu di media sosial itu termasuk dari bagian bullying cyber. Misalnya ada lagi memfitnah, mempermalukan orang, terus difoto dikirim seperti itu, bukan dia tapi diubah fotonya dan sebagainya, dikirim di media sosial dan sebagainya. Nah, itu bagian dari bullying cyber. Masih banyak contohnya. Oke, salah satunya. Ya. Lalu apa saja yang menjadi penyebab seseorang dapat melakukan perundungan? Seseorang itu bisa melakukan perundungan itu karena otoritas, dia merasa punya kuasa. Misalnya dia dalam satu kelas, dia punya power, punya geng, yang lainnya lemah misalnya ya, nggak berani gimana, badannya lebih besar, dia anak orang kaya, anak orang yang berada, seperti itu. Atau orang melakukan bullying karena balas dendam, bisa jadi balas dendam, bahkan bisa jadi trauma, dia korban bully tapi dia jadi pembuli. Oke. Itu kalau kayak gitu tuh bagaimana cara kita mengatasi atau mencegah dan melawan bullying tersebut? Kita harus berani speak up ya. Kita percaya diri dulu. Kita harus berani ngomong. Jangan hanya menjadi korban yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi kita. Nah, kalau salah satu penyebab
orang yang membuli itu akan seneng ya, membuli seseorang itu karena yang dibuli lemah, ya lemah. Kalau kita tidak berani melawan, setidaknya kita speak up, kita ngomong. Pada siapa tuh ngomongnya? Kepada orang dewasa, orang yang punya mampu untuk memberikan solusi. Bisa wali kelas, orang tua, kalau di rumah ya orang tua, wali kelas, bersama kami guru BK. Nah, BK sahabat anak tuh. Nah, seperti itu. Terus kepada STP 2K begitu. Jangan takut untuk ngomong, jangan dipendam sendiri. Begitu. Itu bahaya. Ya. Oke, berarti kunci dari penyebab bullying itu harus speak up. Bukan penyebab, kunci dari kita itu bisa terhindar dari bullying. Oh, iya. Iya kan? Iya. Nggih. Lalu apa saja Bu dampak dari bullying itu sendiri? Dampak bullying pada siapa? Pada yang Siswa? mendapat, iya pada siswa. Pada siswa ya. Pada umumnya akan secara psikologis ya terganggu, depresi, merasa takut, cemas, gak mau sekolah. Itu akan berdampak pada prestasi belajarnya, ya kan? Lah gimana mau berprestasi? Dia ngapa-ngapain takut, ya kan? Begitu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar yang mungkin sedang mengalami bullying saat ini? Oh ya, bagi sobat-sobat podcast Harmonika dimanapun berada, kalau kita menjadi korban bullying, satu yang utama ya, jangan pernah takut untuk speak up, ngobrol, ngomong, gitu ya, ngomong kepada orang tua, kepada guru dan sebagainya, seperti itu. Untuk mencari solusi, jangan menghindari, jangan hanya dipendam saja, karena itu dampaknya secara psikologis, secara fisik juga luar biasa. Itu harus ada solusinya biar kejadian bullying itu tidak berlarut-larut dan membawa efek yang fatal, karena paling parah itu kejadian yang terjadi di Indonesia itu adalah bunuh diri. Nauzubillah kan? Gitu. Ya. Kalau di SMK Negeri 1 Medan ini pernah ada kasus nggak Bu tentang bullying atau? Alhamdulillah ya, kita di lembaga pendidikan itu berupaya untuk mencegah adanya bullying dengan cara sosialisasi, ya kan? Ada sosialisasi dulu kepada anak-anak tentang dampak, penyebab, dan alhamdulillahnya kita itu di Indonesia untuk bullying sendiri itu ada perlindungan hukumnya. Jadi biar anak-anak itu juga paham, orang luar, sobat podcast juga paham bahwa kita itu di negara hukum. Jadi kebebasan, kemerdekaan kita itu dilindungi, begitu. Jadi sosialisasi, alhamdulillah dengan seperti itu, terus menanamkan toleransi pada anak-anak seperti itu sehingga menjadi empati, menjadi anak-anak yang jauh dari tindakan bullying. Luar biasa ya. Alhamdulillah untuk di sekolah kita dengan adanya kegiatan sosialisasi anti bullying, memahamkan pengertian dan sebagainya di layanan klasikal, di kelas-kelas seperti itu, mengurangi dampak dari bullying yang terjadi di sekolah. Begitu. Kita sebagai teman itu juga harus bisa merangkul ya, merangkul teman-teman kita. Mungkin ada yang tidak berani untuk ngomong, ya, ditemani. Kita harus empati. Nah, itu merupakan salah satu solusi. Ini perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Slogan kita, Stop bullying, mari bersahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Linca Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerja sama
buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan